Pondok pesantren akan memberikan beasiswa pendidikan selama 2 tahun di Yaman, sekaligus umroh gratis bagi santri terbaik tahun ini. Adapun pengumuman santri terbaik akan disampaikan pada saat haflah akhirus sanah bulan depan. Demikian informasi yang sangat penting ini, mudah-mudahan kalian semuanya bisa berkompetisi menjadi santri yang terbaik. Kenapa beasiswanya ke Yaman ya? Kenapa gak ke Amerika saja gitu? Ya juga, kenapa ya? Negara paling maju sekarang kan Amerika, lebih keren lagi. Ya mungkin kalau ke sana kemahalan kali ongkosnya. Astagfirullah. Kenapa kalian malah mempermasalahkan beasiswa ke Yaman itu sih? Kalian tahu nggak? Yaman itu kan pusat peradaban ilmu, juga pusat peradaban Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaman juga dikenal sebagai negerinya para wali, negerinya para habaib. Sedangkan Amerika, kalian tahu sendiri kan, bagaimana track recordnya Amerika terhadap umat Islam. Maksudnya gini loh, kita kan Indonesia, kenapa sih harus ke Arab-Araban? Innalillah. Allah kan tidak membeda-bedakan antara Arab atau bukan Arab. Yang dinilai oleh Allah kan takwanya. Sebentar, kenapa kalian malah nyinyir sama Arab sih? Nabi Muhammad kan orang Arab. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali juga orang Arab. Al-Quran diturunkan di Arab, pakai bahasa Arab. Kalian salat pakai bahasa apa? Bahasa Arab juga kan? Iya, tapi... Sudahlah, tidak ada gunanya berdebat sama kalian. Lebih baik aku belajar sorof dan nahwu saja. Jadi, sisa uang tasyakuran peringatan Hari Santri kemarin itu ada sisa Rp1.200.000. Kalau tahun kemarin itu disumbangin untuk pembangunan masjid. Dan untuk tahun ini kira-kira enaknya disumbangin untuk apa? Mungkin ada yang punya pendapat? Ustazah, bagaimana kalau tahun ini kita sumbangkan ke panti asuhan dalam bentuk bingkisan? Ada yang lain? Kalau menurut saya, gimana kalau diberikan kepada fakir miskin dan kaum duafa? Ada pendapat lain? Afwan Ustazah, Ya. kalau boleh saya usul, bagaimana kalau kita berikan kepada korban bencana alam saja? Ada usulan lain? Kalau menurut saya sih, apa tidak lebih baik kita sumbangkan ke gereja, pura, atau tempat ibadah agama lain, agar kita ini menjadi santri yang toleran. Nah, ya setuju. Toleran dan gak radikal. Astagfirullahaladzim. Hei, siapa yang mengajari kalian punya pikiran seperti itu? Kalian tahu nggak apa artinya toleransi dalam Islam? Toleransi dalam Islam itu membiarkan umat agama lain beribadah sesuai keyakinan mereka, dan kita tidak boleh mengganggu mereka. Tapi, kita juga tidak boleh ikut campur dalam urusan agama mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kamu tahu gak Nadira, kalau ada yang membolehkan kita masuk ke dalam ibadah, ke dalam tempat ibadah agama lain. Ini dalilnya. Saya mengikuti pendapat jumhur ulama mazhab Syafi'i bahwa hukumnya masuk ke dalam tempat ibadah agama lain itu haram. Karena apa? Karena di sana banyak patung sesembahan mereka. Loh, tapi Sayyidina Umar pernah kok masuk ke dalam gereja. Cukup Alfia. Dengerin ya, jangan bawa-bawa nama Sayyidina Umar. Apakah kamu tahu beliau masuk ke gereja itu untuk apa dan dalam konteks seperti apa? Begini, Alfia, Dewi, kalau saya perhatikan, pemikiran kalian itu sudah jauh menyimpang dari rel santri. Apakah hanya demi mendapat predikat toleran dari non-muslim kalian rela bermusuhan dengan sesama muslim? Besok saya minta kalian berdua ikut dengan saya menghadap ke Gus Irfan.
agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Astagfirullah. Nas-nas agama yang tidak sesuai dengan akal pikiran manusia harus ditafsirkan ulang agar bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Astagfirullah. Tuhan tidak perlu dibela, agama tidak perlu dibela, Al-Quran tidak perlu dibela. Innalillahi. Jenggot, gamis, surban itu budaya Arab. Cadar itu budaya Arab, bukan ajaran Islam. Merapatkan soft sholat itu budaya Arab. Itu semua Arabisasi. Innalillahi. Nikah beda agama itu boleh, karena itu adalah hak asasi manusia. LGBT, nikah sesama jenis juga boleh, karena itu adalah kodrat alamiah. Poligami haram, karena itu menyakiti hati wanita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku harus segera melaporkan ini sama Ustazah dan juga Gus Irfan. Jadi artikel ini punya kalian ya? Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2005, bahwa faham sekularisme, pluralisme, dan liberalisme adalah faham yang menyimpang dari ajaran Islam dan haram untuk diikuti. Fatwa tersebut tentu tidak lahir di ruang kosong, melainkan lahir di tengah banyaknya para tokoh, cendekiawan, mahasiswa, dan dari berbagai kalangan yang terpengaruh dengan faham tersebut. Yang kedua, masalah toleransi. Dalam urusan akidah dan ibadah, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Artinya, kita membiarkan umat agama lain menjalankan ritual agamanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing, tanpa boleh kita ganggu. Kalau mengganggu saja tidak boleh, apalagi menghina, apalagi menteror, haram hukumnya. Sedangkan dalam urusan muamalah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Artinya, Allah tidak melarang kita berbuat baik, bermuamalah dengan orang-orang kafir selagi mereka tidak memerangi kita. Yang ketiga, masalah hukum masuk ke dalam tempat ibadah agama lain. Pada saat mereka melakukan ibadah, maka ulama sepakat hukumnya haram. Pada saat tidak ada kegiatan ibadah, terjadi khilaf di antara para ulama. Menurut jumhur ulama madhab Syafi'i, hukumnya haram. Sedangkan menurut madhab yang lain, ada yang memakruhkan dan ada yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Dan menurut Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Ghunyatut Thalibin jilid 1 halaman 223, jangankan masuk ke dalam, melihat saja, melihat tempat ibadah agama lain, kita dianjurkan membaca syahadat, apalagi masuk ke dalamnya tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Maaf Gus, alasan mereka karena Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali pernah masuk ke dalam gereja, katanya dalam rangka toleransi. Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali memang dalam satu riwayat pernah masuk ke dalam tempat ibadah agama lain, tapi itu bukan dalam rangka toleransi, melainkan dalam konteks penaklukan wilayah Palestina dan Syam agar tunduk dalam pemerintahan Islam dan membayar jizyah. Silahkan dibaca secara utuh kisah tersebut, nanti kalian akan mengerti. Yang terakhir, kita tidak boleh menutup mata tentang siapa dan bagaimana pemikiran orang-orang yang saat ini mengkampanyekan ajaran keluar masuk tempat ibadah agama lain tersebut. Mayoritas mereka adalah tokoh-tokoh yang menganut pemikiran sekularisme, pluralisme, dan liberalisme.
silahkan kenali siapa mereka, nanti kalian akan mengerti. Jadi, keluar masuk tempat ibadah agama lain saat ini ibarat sebuah potongan puzzle di antara potongan-potongan puzzle yang lain, yang kalau kita rangkai, wajah pluralisme akan tampak dengan jelas. Makanya kita wajib waspada, jangan sampai masuk dalam perangkap mereka. Jaga iman Islam kita, jangan sampai luntur dan lentur, karena itu adalah modal paling berharga kelak ketika kita mati menghadap kepada Allah.